Salam saudara-saudara, kita ada dalam saatnya menabur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, hidupkanlah kehendak-Mu di dalam kami, terutama kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami mencintai firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, firman sejati kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11-40. Temanya adalah memahami pimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Kitab Hakim-Hakim, kalau kita perhatikan, dia ditulis dalam periode setelah kematian Yosua dan sebagaimana menjadi semacam bahan sejarah bagi Israel sampai pada terbentuknya Israel menjadi sebuah kerajaan. Kita tahu bahwa di masa Yosua telah terjadi pembagian tanah, masing-masing suku sudah tinggal di wilayahnya. Namun muncul semacam persoalan karena pembagian tanah itu seolah tidak tuntas, sehingga mau tidak mau setiap suku menetap di wilayahnya namun masih berdampingan dengan suku-suku Kanaan. Akibatnya perkawinan tidak terhindarkan, terjadi semacam percampuran budaya, bahkan sampai pada percampuran kepercayaan. Teks kita juga menyebut bahwa Yoas, ayah Gideon, adalah salah satu pengikut Baal. Kita tidak tahu nama dari penulis kitab Hakim-Hakim. Yang kita tahu bahwa dari keseluruhan Hakim-Hakim, kita membaca bahwa pada masa itu Israel tidak memiliki raja. Itu berarti kepemimpinan Israel lebih didominasi oleh pemimpin suku. Ini yang kemudian disebut Shophet dalam bahasa Ibrani, hakim. Cirinya pemimpin suku itu karismatik, mengambil peran sebagai pemimpin militer. Jadi selain fungsi hakim untuk mengadili soal-soal perkara, tapi dia juga berdiri di depan untuk soal-soal perang misalnya. Setiap kepribadian karismatik menikmati hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi karisma seorang pemimpin disebutkan dalam Hakim-Hakim itu karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu semacam wahyu ilahi. Kadang-kadang kita lihat ada semacam tontonan mujizat di depan umum. Corak ini dapat kita lihat juga pada apa yang dilakukan oleh Gideon. Menariknya saudara-saudara, identitas Israel dalam kitab Hakim-Hakim hanya bisa dipersatukan manakala terjadi perang. Tampilnya penyelamat selalu menjadi penghubung penting antara Yahweh dan manusia, Tuhan dan manusia. Karena itu ada dua tema teologis keseluruhan yang ditonjolkan oleh kitab Hakim-Hakim, yaitu pertama, keutuhan Allah atas Israel dan pengakuan serta kesetiaan Israel kepada pemerintahan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan perjanjian Tuhan diperlihatkan dari waktu ke waktu. Beberapa ahli perjanjian lama menyebut bahwa dua persoalan itu menimbulkan semacam paradoks. Hubungan Tuhan dengan Israel menunjukkan ciri bersyarat dan tidak bersyarat. Tuhan tidak akan menghilangkan kemurahannya, tetapi Israel harus hidup dalam ketaatan dan iman untuk mewarisi janji itu. Hal luar biasa yang ditunjukkan oleh kitab Hakim-Hakim ialah tentang peran Roh Kudus yang memungkinkan mereka untuk mencapai prestasi kemenangan dalam suatu perang. Tuhan melawan kekuatan yang mengancam kerajaannya. Kehadiran Roh-Nya itu turun ke atas para hakim untuk memberdayakan mereka bagi misi mereka. Salah satunya adalah Gideon. Dengan demikian kitab Hakim-Hakim mementaskan peran Allah yang setia pada perjanjiannya dan selalu berupaya hadir memberi edukasi transformasi bagi Israel
agar tidak meninggalkan keyakinan mereka. Mari kita kaji teks kita. Gambaran teks kita ialah soal penyembahan berhala. Konsekuensinya Israel mengalami tantangan berat dan penganiayaan selama kurang lebih 70 tahun oleh Midian. Seorang sejarawan bernama Josephus bahkan menuliskan bahwa persoalan Israel di masa itu bukan hanya penindasan, tapi juga soal pangan, di mana hampir semua suku Israel mengalami tantangan kelaparan. Gideon sendiri berasal dari suku Manasye, di mana suku ini tinggal di tanah yang makmur. Ini adalah wilayah lembah, subur dan hutan lebat serta memiliki jalur akses laut. Jika kita lihat dari jalur Transyordania, baik sebelah timur, itu semua baik jalur lautnya. Negeri itu selalu menjadi sasaran empuk bagi para nomaden dan juga oleh Midian. Bayangkan bahwa Gideon harus memisahkan jerami dari gandum dan menyembunyikan dalam tempat pemerasan anggur. Kita bisa lihat suku Manasye mengalami tekanan luar biasa di negeri yang subur, bahkan dalam hal pangan mereka merasa seperti orang asing. Tidak mengherankan ketika malaikat berbicara dengan Gideon, justru ia dengan sinis mengungkapkan kekecewaannya terhadap Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak memperhatikan nasib bangsa Israel? Ia enggan menerima pilihan Tuhan atas dirinya untuk menjadi seorang pembebas. Inilah fakta sosial di mana penyakit penindasan membuat suatu masyarakat secara psikologis merasa tidak berarti, bahkan tidak memiliki kepercayaan diri. Ada semacam trauma sosial. Tuhan mau menyembuhkan trauma batin suatu masyarakat. Dalam teks, malaikat menyapa Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Kita belum tahu apa prestasi besar Gideon. Namun gambaran teks ketika Gideon mencari cara agar menyembunyikan gandum dalam tempat pemerasan anggur menunjukkan satu bentuk perlawanan Gideon terhadap penindasan dan dominasi Midian yang serakah. Allah memuji perjuangan Gideon untuk mempertahankan kehidupan. Itulah jiwa seorang pahlawan, selalu berpihak kepada kehidupan. Jiwa inilah yang mendorong Allah menyapanya, karena Allah sendiri adalah Allah kehidupan. Gideon menampakkan intelektualitas tinggi untuk memberontak terhadap keadaan. Tetapi kita harus jujur bahwa dia tidak punya cukup akses untuk menghadapi sistem penindasan yang bertahun-tahun membawa masyarakat Israel dalam sikap pasrah dan takut. Karena itu Tuhan hadir untuk membuka kesadaran Gideon bahwa apa yang dilakukannya bisa menjadi model sebagai pembebas. Allah jelas-jelas memilih seorang pejuang. Disinilah kita mengerti makna kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, dia tidak dilahirkan secara natural, tapi seorang pemimpin adalah dia yang telah melampaui berbagai tantangan, selalu menemukan solusi di setiap tantangan, bahkan menghasilkan aksi nyata atau mau melakukan sesuatu. Pemimpin itu bukan hanya sebuah konsep teori. Intelektual Gideon atau jiwa kepemimpinannya terangsang ketika ia dengan spontan meminta tanda kepada Tuhan. Kepemimpin itu selalu punya kepekaan dengan menguji hal di sekitarnya. Ia memiliki suara keyakinan yang independen, otonom dan mandiri. Ia tidak cepat-cepat tergiur dengan pujian. Ia tidak cepat-cepat merasa besar karena subscribe dan viewers. Ia harus menguji segala hal. Gideon seperti membuka kembali lembaran pemanggilan Musa. Ia tidak terjebak pada keakuannya sampai Tuhan menyuarakan kebenaran tentang keakuan sejati kepada Musa. Akhir, aku adalah aku. Tuhan juga menguji keakuan Gideon. Tanda dari Tuhan itu kekal, namun seringkali tanda kekal itu rusak oleh keakuan manusia. Kita lihat Gideon mengakui kelemahannya, sebab Gideon tahu singa Israel ialah suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 8-10. Memang Alkitab pernah mencatat bagaimana suku Manasye pernah berperang melawan orang Amori dan mengusir mereka dari Gilead. Bilangan 32 ayat 39-41.
Namun seperti yang dikatakan oleh John Bright dalam bukunya A History of Israel, dia mengatakan bahwa suku Manasye mungkin telah terpecah menjadi dua klan yang berbeda. Orang-orang dari Makir, turunan putra sulung Manasye, dan keturunan Manasye lain Bashan yang ada di Gilead. Hal ini membuat suku Manasye tidak terlalu kuat dalam persekutuan dan pengaruh mereka. Gideon menemukan titik lemah dan membeberkan kelemahannya. Ia tidak larut dalam pujian. Ia tahu data dan fakta yang ada. Ia sekarang meminta tanda. Ketika Gideon meminta tanda, Tuhan mengarahkannya pada sebuah tanda penyembahan. Mengapa bukan tanda seperti tongkat Musa yang pernah dialami Musa? Kita ditolong oleh narasi kitab Hakim-Hakim bahwa persoalan besar Israel ialah penyembahan berhala. Cara Gideon mengungkapkan kekecewaan dalam ayat 13 cukup menegangkan karena Yahweh hanya menjadi sebuah cerita, bukan sebuah gaya hidup. Penyembahan Israel benar-benar telah menyembah Baal, dan Yahweh hanya menjadi nostalgia masa lalu yang diceritakan turun-temurun. Tidak heran jika Tuhan, ketika Gideon meminta tanda, Tuhan seperti mengajari ulang Gideon cara memberi persembahan kepada Yahweh. Lewat tanda persembahan, Gideon melihat tanda ajaib, dan keakuannya benar-benar mengalami transformasi. Ia tunduk dan benar-benar mengalami kuasa Allah melalui api yang melahap persembahannya. Dan ia gemetar, celakalah aku, sebab ternyata ia berhadapan muka dengan Tuhan. Orang Israel tahu sebuah konsep pinei penial seperti yang dialami Yakub. Aku melihat kepada Tuhan dan Tuhan melihat aku. Dan kita tahu di ujung cerita dari kisah Yakub adalah berakhir dengan pangkal pahanya terpelecok. Di titik inilah keluhannya menjadikan dia gemetar, karena Yahweh yang diceritakan dahulu turun-temurun, sekarang sungguh-sungguh ia alami secara nyata. Yahweh bukan sebuah cerita fiktif. Lihat saudara, Allah membungkam keegoan sungut-sungut Gideon, sehingga ia benar-benar dipersiapkan menjadi seorang pembebas. Pemimpin itu harus sampai pada titik kerendahan hati. Tentu kerendahan hati itu tidak sama dengan orang yang tidak bersuara. Kerendahan hati bukan tentang orang yang menyapa dengan lemah lembut, senyum dengan manis. Kerendahan hati adalah soal menaruh visi Allah dalam batinnya dan melepas semua visi arogansi diri. Tegas namun tetap pada visi Allah. Sampai Gideon membangun mezbah kerendahan hati Ofra. Setiap kali memandang Ofra, Gideon dan Israel akan bertanya, sudahkah aku menaruh visi Allah dalam hidupku? Hal yang perlu kita catat bahwa tentu saja Allah tidak terpukau oleh Ofra. Allah justru meminta Gideon meruntuhkan mezbah Baal milik Yoas ayahnya. Tidak boleh ada dua mezbah dalam diri seorang pemimpin. Jika Gideon membangun mezbah Ofra, maka ia harus menyingkirkan mezbah Baal. Sebab mezbah Baal menggoda Gideon dan Israel untuk kehilangan visi Allah. Langkah meruntuhkan mezbah Baal adalah langkah yang benar, karena mezbah Baal ada di depan mata. Sebab Yoas, ayah Gideon, adalah pemimpin komunitas dalam kultus Baal. Meski Gideon meruntuhkan mezbah Baal, namun masih ada catatan yang cukup mengejutkan bagi dia. Dia menaati Tuhan dengan meruntuhkan mezbah Baal. Dia melakukannya pada malam hari karena dia takut pada keluarganya sendiri dan orang-orang di kampungnya. Dia patuh kepada Yahweh, tapi dia takut dan dia menyelesaikan misinya di bawah naungan kegelapan. Pemimpin tidak bisa hadir dalam dua wajah atau perilaku ganda. Penekanan ini sangat kuat ketika Perjanjian Baru merumuskan pengikut Kristus sebagai eklesia, umat yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Gideon membutuhkan kasih karunia Allah agar dia tumbuh sebagai pemimpin yang berani memilih jalan terang. Bagaimanapun, ini salah satu sisi kelemahan Gideon, tetapi Allah memahami keadaan itu, sehingga Allah terus berkarya dengan caranya dengan apa yang dilakukan oleh Gideon. Cara Allah berkarya justru memberikan kejutan datang dari Yoas, ayah Gideon. Ketika
Gideon mau dihakimi oleh mayoritas suku Manasye karena ia merobohkan mezbah Baal. Allah berkarya dengan hikmat Yoas. Penulis Hakim-Hakim secara eksplisit menunjukkan satu kesadaran teologis yang disampaikan oleh Yoas. Jika Baal adalah Tuhan, biarlah dia membela dirinya sendiri. Ini adalah bagian paling esensi dari kitab Hakim-Hakim. Karena bagaimanapun manusia harus mengalami kecerdasan iman tentang Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan berpihak pada kehidupan. Tuhan membuka mata Gideon untuk melihat kerumitan yang dialami Israel karena mereka menyembah Baal. Mereka menyembah sesuatu yang mati, dan itu akan menuju pada kematian. Kita bisa saja bertanya, bukankah Yesus juga mengalami kematian? Ingat saudara, Alkitab tidak hanya berkisah tentang kematian Yesus, tapi juga tentang kebangkitan Yesus. Itu adalah bukti dia adalah Allah kehidupan. Tidak salah jika pernyataan Yoas menginspirasi Gideon melihat kehidupan termasuk di dalamnya kesadaran yang timbul bagi Gideon bahwa ia datang pada Tuhan yang tepat. Dia harus berjuang untuk kehidupan. Ia harus berjuang agar kehidupan sejati diperoleh kembali oleh kaumnya. Dia harus menolong Israel keluar dari sebuah penyembahan yang palsu. Sebuah kehidupan yang palsu itu tidak akan pernah menemukan kehidupan yang sejati. Tantangan ke depan bagi Gideon sangat besar. Rupanya Tuhan tidak berniat untuk meninggalkan dia, terutama karena karakter Gideon yang masih diliputi rasa takut. Oleh karena itu, kita lihat perlu roh Tuhan turun ke atasnya untuk mengilhami orang-orang mengikutinya. Gideon menjadi semacam berpakaian dengan Roh Kudus. Ruah dan tiupan sangkakala Gideon mengajak suku Manasye, Aser, Sibolon, dan Naftali untuk mengangkat senjata menghadapi Midian. Gideon tiba-tiba menjadi pribadi yang baru. Cara ia menggunting bulu domba dengan tanda kering kecuali tanah berembun, itu adalah cara dia memastikan kehadiran Allah. Di titik ini Gideon menampakkan diri sebagai pemimpin yang tidak lelah berjuang, tidak lelah untuk belajar, tidak lelah untuk tak mau tahu, tidak lelah untuk menemukan kehendak dan pesan Tuhan bagi perjuangannya. Nah, saudara-saudara, dengan kekuatan kepemimpinan Gideon, maka kita juga dapat melihat bahwa di satu sisi manusia yang yang lemah itu akan terus menjadi lemah jika dia tidak ada kemauan untuk keluar. Tapi di sisi yang lain, jika kita mau untuk hadir, kita mau untuk berkarya bersama dengan Allah, maka Allah akan menolong kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan teks kita? Tema kita disebutkan dalam teks kita adalah memahami pimpinan Allah dalam perjuangan hidup. Sisi perjuangan Gideon itu yang menjadi refleksi titik terkuat dari teks ini. Sisi perjuangannya menghadapi tekanan, sisi perjuangannya untuk menemukan suara Tuhan, sisi perjuangannya untuk menjaga keberadaan antara apa yang dipegang oleh mayoritas dan keberaniannya untuk merobohkan mezbah Baal. Sisi perjuangannya dengan cara yang berhikmat agar dia tidak melihat tantangan yang lebih besar. Tetapi di titik ini Tuhan menguatkan dia sehingga ia mengerti perjuangan sejati itu bukan tentang usaha diri kita sendiri. Perjuangan sejati adalah ketika Tuhan terlibat dan berkarya bersama dengan kita. Teks bacaan kita sangat indah, menolong kita di dalam setiap perjuangan kita. Pahamilah kehadiran Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Sebab ketika Allah bertindak, maka apa yang bagi orang mungkin hal yang tidak penting, tetapi sebuah proses yang panjang dengan ketekunan dan perjuangan akan membuat orang melihat betapa pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekiranya Engkau memberkati kami, agar kami makin berhikmat dan kami memiliki hikmat yang makin kuat untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami
ketika firman-Mu menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.